Provinsi Aceh. Batas-batas wilayah Provinsi Aceh antara lain sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah barat dengan Samudra Indonesia. Luas Provinsi Aceh adalah 5.677.081 hektar dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.270.080 hektar. Diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 700.350 hektar, sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 2.096 hektar. Provinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten, 5 kota, 289 kecamatan, dan 6.497 kampung. Pada tahun 2019, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 5.371.532 jiwa dengan total luas wilayah 57.956 km persegi. Sumber daya alam Aceh yang pertama itu pertanian. Pertanian di daerah Aceh menghasilkan beras, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, jagung, kacang kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, perikanan. Hasil perikanan di daerah Aceh terdiri dari perikanan darat dan laut. Potensi perikanan laut di daerah Aceh cukup menjanjikan, tetapi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sektor perikanan di Aceh akan lebih banyak lagi jika dikembangkan dengan menggunakan peralatan yang modern dan canggih. Yang ketiga, kawasan hutan lindung. Ada 2 jenis tanaman yang akan ditanam. Tanaman buah semusim seperti duku, durian, rambutan, langsak, dan jengkol. Sementara untuk tanaman kayu alam adalah meranti, madang, dan cermai. Yang keempat, kawasan hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan, baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non-kayu. Yang kelima, perairan. Potensi perairan Aceh cukup besar, dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik tenaga air, yaitu PLTA. Selanjutnya, peternakan. Pada sektor peternakan, daerah ini menghasilkan ternak sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam bures, ayam pedaging, ayam petulur, dan itik. Selanjutnya, perkebunan. Bidang perkebunan, Provinsi Aceh menghasilkan kemiri, coklat, karet, kelapa, kelapa sawit, cengkeh, kopi, pala, nilam, pinang, lada, tembakau, tebu, dan randu. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan warga Aceh seperti bawang merah, cabai, kubis, kentang, bawang, kacang panjang, tomat, ketimun, pisang, mangga, durian, jambu biji, pepaya, rambutan, nangka, dan melinjo. Selanjutnya, pertambangan. Daerah Aceh memiliki bahan tambang seperti minyak bumi, batu bara, tembaga, timah, hitam, dan gas alam. Pariwisata. Daerah istimewa Aceh memiliki potensi pariwisata yang cukup besar untuk dapat dikembangkan menjadi lebih baik, terutama wisata bahan, wisata alam, dan wisata sejarah. Dan yang terakhir, industri. Dalam bidang industri, daerah Aceh mempunyai potensi cukup besar, terutama industri perkebunan, hasil hutan, dan pertanian seperti atsiri, karet, kertas, minyak kelapa sawit, dan juga industri hasil pengolahan tambang yang belum berkembang secara maksimal. Jenis industri yang lain meliputi industri makanan, minuman, dan tembakau, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kayu, bambu rotan, dan sejenisnya, industri kertas dan barang-barang dari kertas, industri kimia dan barang-barang dari kimia, industri logam dan barang-barang dari logam, hasil produksi komoditas industri utama berupa kayu gergajian, molding, chips, plywood, semen, pupuk, dan kertas. Suku di Aceh. Suku bangsa Provinsi Aceh memiliki 13 suku asli, yaitu suku Aceh, suku Tamiang, Gayo, Alas, Kluwet, Julu, Pakpak, Anak James, Sigulai, Lekon, Devayan, Haloban, dan
suku Nias. Keunikan yang terdapat di wilayah Aceh yaitu yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh, aturan khusus dan hukum cambuk, museum tsunami dan kuburan massal, surga bagi pecinta kopi, perempuan dengan mahar termahal kedua, memiliki 2 warisan dunia non-benda dari UNESCO, dan yang terakhir pahlawan wanita terbanyak di dunia. Rumah adat Aceh salah satunya yang paling terkenal yaitu Rumah Aceh atau yang lebih dikenal dengan nama Rumoh Aceh. Ibu kota Aceh sendiri itu Banda Aceh. Dahulu ibu kota ini bernama Kutaraja. Kemudian sejak 28 Desember 1962 namanya diganti menjadi Banda Aceh. Tari Saman sendiri berasal dari Provinsi Aceh Tenggara dan merupakan tarian asli suku Gayo di dataran tinggi Gayo. Pada tahun 2011, UNESCO menetapkan tarian ini sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Tari Saman berasal dari akar-akar budaya, campuran yang biasa ditampilkan dalam perayaan adat dan dipertunjukkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tari Saman sendiri dilakukan tanpa iringan musik, sehingga iringan musik tarinya berasal dari suara dan tepuk tangan para penarinya. Luas area Sumatera Utara adalah 72.800 km persegi dan memiliki populasi 14,57 juta jiwa per tahun 2019. Kota Medan sendiri merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif, Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota dengan 450 kecamatan dan 6.132 desa atau kelurahan. Provinsi ini memiliki total 232 pulau yang telah memiliki nama. 6 pulau diantaranya berada di wilayah pantai timur Sumatera. Wilayah Sumatera Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh di utara, Selat Malaka di timur, Provinsi Riau dan Sumatera Barat di batas selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat. Dari segi budaya, Sumatera Utara memiliki beragam kebudayaan khas. Salah satunya adalah tari tradisional seperti Serampang 12 dan tari tortor. Sementara itu, penduduk asli Sumatera Utara terdiri dari suku Melayu, Batak Karo, Simalungun, Pak-Pak atau Dairi, Batak Toba, Mandailing, Pesisir, dan Nias. Suku-suku tersebut memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda, termasuk rumah adat tradisional. Yang paling terkenal adalah Rumah Bolon. Rumah Bolon sendiri merupakan rumah adat dari Sumatera Utara, dari suku Batak Toba yang ada di Indonesia. Rumah Bolon berasal dari daerah Sumatera Utara. Rumah Bolon adalah simbol dari identitas masyarakat Batak yang tinggal di Sumatera Utara. Potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi Sumatera Utara antara lain adalah kelapa sawit, karet, kakao, jagung, pinang, dan palawija. Di pantai barat, potensinya adalah ikan laut, udang, rumput laut, dan ikan olahan. Sedangkan dataran tinggi adalah sayur, buah-buahan, kopi, kemenyan, damar, kulit manis, dan minyak nilam. Keunikan Sumatera Utara sendiri diantaranya adalah yang pertama, memiliki hutan biosfer. Yang kedua, memiliki julukan Paris van Sumatera. Yang ketiga, memiliki hewan-hewan khas seperti burung beonias, gajah purba, dan harimau Sumatera. Yang keempat, mempunyai transportasi khas. Salah satunya adalah becak siantar. Yang kelima, produk tani unggulan. Yang keenam, memiliki sektor pariwisata potensial. Yang ketujuh, kerajaan-kerajaan lokal. Dan yang terakhir, ragam atraksi budaya seperti yang sudah disebutkan tadi. Sumatera Barat. Perbatasan Provinsi Sumatera Barat di sebelah timur, Provinsi Riau, sebelah barat Samudra Indonesia, sebelah utara Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan Provinsi Jambi. Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat 42.013 km persegi. Jumlah kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat 12 kabupaten, 7 kota madya, 179 kecamatan,
1044 desa. Sumber daya alam yang ada di Provinsi Sumatera Barat: batu bara, batu besi, batu galena, timah hitam, seng, mangan, emas, batu kapur, kelapa sawit, kakao, gambir, dan hasil perikanan. Keunikan Provinsi Sumatera Barat: rumah gadang, jam gadang, makanan khas rendang, dan tanak lado. Suku di Provinsi Sumatera Barat mayoritas suku Minangkabau, Mandaling, dan suku Batak. Tari daerah Sumatera Barat: tari pasambah, tari piring, tari lilin, tari payung, tari ambe-ambe. Rumah adat, rumah gadang, ibu kota Padang. Provinsi Riau: perbatasan Provinsi Riau di sebelah timur, Kepulauan Riau sebelah barat, Provinsi Sumatera Barat sebelah utara, Provinsi Sumatera Utara sebelah selatan, Provinsi Jambi. Luas wilayah Provinsi Riau 87,24 km persegi. Jumlah kota di Provinsi Riau 10 kabupaten, 2 kota madya, 169 kecamatan, 1.591 desa. Sumber daya alam yang ada di Provinsi Riau: minyak bumi, gas alam, karet, dan kelapa sawit. Keunikan Provinsi Riau: salah satu provinsi terkaya di Indonesia, Istana Siak, Candi Muara, Candi Tapus. Suku di Provinsi Riau: suku Sakai, suku Akit, suku Talong Mama, suku Bonai, suku Laut. Tarian daerah Riau: tari Rantak Burian, tari persembahan, tari Japlin, tari Mapyong, tarian adat Gamelan, tari suku Melaut Teluk Meranti, tarian adat Riau Manggar. Rumah adat Provinsi Riau: Salaso Jatuh Kembar. Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru. Kepulauan Riau: Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat di sebelah timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di selatan, negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau di sebelah barat. Luas wilayah 8.202 km persegi. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, 2 kota madya, 70 kecamatan, 141 kelurahan, dan 275 desa. Sumber daya alam mineral dan energi yang relatif cukup besar dan bervariasi, baik berupa bahan bagian A atau strategis seperti minyak bumi dan gas alam, bahan galian B atau vital seperti timah, bauksit, dan pasir besi, maupun bahan galian golongan C seperti granit, pasir, dan kuarsa. Keunikan budaya Kepulauan Riau di Kepri Karnival 2019 jadi daya tarik wisatawan. Suku di Kepulauan Riau ada 5, yaitu suku Melayu, suku Hutan, suku Barok, suku Laut, dan suku Sakai. Tari daerah di Kepulauan Riau yaitu tari persembahan, tari cacah inai, tari jogi, tari japin penyengat, dan tari japin neknang. Rumah adat Kepulauan Riau adalah rumah belah bubung atau bisa disebut dengan rumah tabung atau rumah bubung Melayu. Dan ibu kota Kepulauan Riau adalah Tanjung Pinang. Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 2 pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta ratusan pulau-pulau kecil. Total pulau yang ternama yaitu 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar teknis. Provinsi Bangka Belitung terdiri dari 6 kabupaten, 1 kota, 42 kecamatan, 82 kelurahan, dan 309 desa. Ibu kota provinsi ini ialah Pangkal Pinang. Wilayah Bengkulu. Bengkulu merupakan provinsi di Sumatera dengan luas area sebesar 19.788 km yang berbatasan dengan sebelah utara Sumatera Barat, sebelah selatan Lampung, sebelah barat Samudra Hindia, sebelah timur Jambi dan Sumatera Selatan. Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 kabupaten, 1 kota madya, 128 kecamatan, 172 kelurahan,
dan 1.341 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 1.962. Sumber daya alam Bengkulu, kekayaan Bengkulu dan sektor pertambangan sangatlah besar, mulai dari batu bara, minyak, gas bumi, emas, dan mineral lainnya. Sejauh ini manfaat sumber daya tersebut masih sangat sedikit. Potensi emas diperkirakan setara dengan besarnya emas yang terdapat di Farfat, bahkan bisa jadi lebih besar. Keunikan daerah Bengkulu. Yang unik di Bengkulu, kemampuan bertahan berkeliling ibu kota provinsi Bengkulu. Jadi ingin membandingkan keadaan sekarang dan dahulu. Sisa-sisa gempa bumi besar beberapa tahun lalu tak tampak lagi. Memang daerah ini rawan gempa karena terletak di patahan Sumatera atau patahan Samoko yang selalu bergerak. Patahan atau sasa ini yang membentang dari Aceh sampai Lampung. Tentu saja semasa tinggal di sana pernah mengalami goncangan gempa. Untungnya masih kategori ringan yang jumlah lebih dari sekali. Ingatlah dahulu sering sekali merasakan goyangan gempa yang mengagetkan dan langsung membuat berlari ke luar rumah. Bengkulu. Masyarakat Bengkulu tampaknya sudah terbiasa dan menyadari bahwa tinggal di daerah rawan, dan sejak dahulu ada kreatif lokal warga sudah mengantisipasi agar gempa tak terlalu parah efeknya. Bukti ini dahulu pernah kulihat di rumah orang Bengkulu asli. Rumah tradisional Bengkulu terbuat dari kayu dengan dinding rumah berupa anyaman bambu yang dilapisi semen dan dilapuri kapur dengan berapa sen. Rumah tetap cantik, tetapi bila hancur kena gempa tak terlalu berbahaya bagi penghuni. Kini gedung-gedung modern dibatasi ketinggiannya. Suku di provinsi Bengkulu. Bengkulu bagian suku bangsa itu antara lain suku Renja Lembong dan Bengkulu Selatan, Seraiwai dan Pasima Bengkulu Selatan, Kaur Bintuhan, Lebak di kota Bengkulu dan sekitar Kepala Curug, Bengkulu, kota Bengkulu dan suku Ketahuan Miko. Tari daerah Bengkulu yaitu tari Singapura Siri, tari Keji, tari Adun, tari Napa, tari Lana Balik. Rumah adat daerah Bengkulu. Rumah adat Bengkulu Bumbu Lima ini tidak hanyalah kental akan unsur budaya yang khas terletak pada arsitektur yang melainkan juga filosofi hidup masyarakat setempat yang tertuang baik itu pada arsitektur maupun ornamen rumah ini. Provinsi Jambi. Perbatasan Jambi. Adapun perbatasan wilayah Provinsi Jambi antara lain sebelah utara perbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah selatan perbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah barat perbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera. Luas wilayah Provinsi Jambi adalah 15.150 km. Berikut merupakan luas wilayah menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jambi. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan kota sungai penuh sehingga sampai tahun 2010 secara administrasi Provinsi Jambi menjadi 9 kabupaten dan kota. Sumber daya alam Provinsi Jambi. Potensi sumber daya alam di Provinsi Jambi beragam dan melimpah yang meliputi minyak dan gas bumi, batu bara, kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan merupakan andalan daerah Provinsi Jambi dalam kesejahteraan warganya. Keunikan Provinsi Jambi. Fakta-fakta unik kota Jambi. Yang pertama adalah status Jambi yang menjadi kota sekaligus ibu kota dari Provinsi Jambi. Di Indonesia hanya ada 3 provinsi yang punya sebutan ibu kota yang sama dengan nama provinsinya, yaitu Bengkulu, Jambi, dan Gorontalo. Jadi jika saya bertemu orang yang tinggal di Jambi, bisa saja orang itu tinggal di Provinsi Jambi atau Kota Jambi. Fakta-fakta unik. Suku di provinsi, bisa saja orang itu tinggal di Provinsi Jambi atau Kota Jambi. Fakta-fakta unik. Suku di Provinsi Jambi. Penduduk asli Jambi terdiri atas suku bangsa Kubu,
Kerinci, Batin, orang laut atau Bajau, orang penghulu, suku Pindah atau orang Melayu. Tari daerah Jambi. Tari daerah Sakapur Siri salah satu tari tradisional yang terkenal di daerah Jambi. Tari Sekapur Siri pertama diperkenalkan di masyarakat pada tahun 1962. Tari tersebut diciptakan oleh seniman Jambi yang bernama Firdaus Syattab 14 Februari 2021. Rumah adat Provinsi Jambi. Pada tahun 70-an, Gubernur Jambi pernah mengadakan sayembara sepucuk Jambi 9 rumah untuk mencari rumah adat yang menjadi jati diri daerah Jambi. Daerah hasil sayembara tersebut yang dipilih dan dijadikan sebagai rumah adat Jambi adalah Rumah Panggung Kajang Leko. Provinsi Lampung. Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia, dengan ibu kota atau pusat pemerintahan berada di kota Bandar Lampung. Luas Provinsi Lampung 33.553,55 km. Di Lampung terdapat 13 kabupaten, 2 kota, 228 kecamatan, 205 kelurahan. Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam pertanian cukup besar dan melimpah. Di antaranya padi peringkat 7 nasional, jagung penghasil nomor 3 nasional, ubi kayu nomor 1 nasional, tebu nomor 2 nasional, serta beberapa komoditas lainnya. Kopi, lada, kakao, kelapa sawit, karet, sapi potong, dan ternak kambing. Keunikan di Lampung yang pertama adalah siger ada di mana-mana. Kedua, transmigrasi pertama di Indonesia. Gedung Museum Transmigrasi Nasional pertama berada di Provinsi Lampung. 3. Kampung Bali. Yang keempat, terdapat bioskop hanya ada di ibu kota. Tetapi ada hal unik lain selain dari kekayaan yang disebutkan tadi, yakni prosesi dan pernak-pernik adat Lampung sangat mewah yang berkesan glamour dan mahal. Adapun daerah dataran rendah mayoritas dihuni suku Lampung Perpadun. Daerahnya biasanya dekat dengan sungai besar seperti Wai Sekampung, Wai Seputih, Wai Penguban, Wai Abung, Rarem, Wai Sungkai, Wai Kanan, Wai Tulang Bawang, Wai Mesuji, dan Wai Semangka. Di Lampung terdapat 6 tarian. Yang pertama, tari Cangget. 2. Tarian Sembah Pengunten. Tari Bedana. 4. Tari Tuping. Rumah adat Lampung yang berikutnya adalah Nuo Balak. Sumatera Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Ibu kota Sumatera Selatan berada di kota Palembang, dan pada tahun 2020 penduduk provinsi ini berjumlah 8.467.432 jiwa. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan, dan Provinsi Bengkulu di barat. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Selain itu, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, telah terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 kabupaten, 4 kota madya, 236 kecamatan, 386 kelurahan, dan 2.853 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 8.152.528 jiwa dengan total luas wilayah 91.592,43 km persegi. Sumatera Selatan juga memiliki beberapa tarian daerah seperti
tari gending Sriwijaya, tari melati Karangan, tari benang Setukal, tari longgok Musi atau Kipas, tari tampak Rebana, tari Gentasiwa, tari putri Bekusek, tari Becande. Keunikan di Sumatera Selatan yaitu yang pertama, kota tertua di Indonesia. Yang kedua, Jembatan Ampera, jembatan termegah se-Asia Tenggara. Yang ketiga, Pulau Kemero, pulau di tengah Sungai Musi. Yang keempat, Songket, ratu kain asal Sumatera Selatan. Yang kelima, Pempek Palembang. Yang keenam, penyelenggara Asia Games 2018. Yang ketujuh, Al-Quran terbesar di Indonesia. Tak luput juga, Sumatera Selatan memiliki sebuah suku, yaitu suku Komering, suku Palembang, suku Gumai, suku Semendo, suku Lintang, suku Kaya Agung. Potensi sumber daya energi Sumatera seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan panas bumi tersebar dan berlimpah merupakan modal untuk dasar dalam mewujudkan Sumatera Selatan sebagai lumbung energi, khususnya melalui pembangunan ketenagalistrikan dan penyediaan energi bahan bakar dan industri. Di Sumatera Selatan, wilayah Jawa Barat. Yang pertama kita bahas adalah perbatasan wilayah Jawa Barat. Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Dan sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia. Selanjutnya, luas wilayah Jawa Barat. Luas wilayah Jawa Barat adalah 35.378 meter persegi yang beribukotakan Bandung. Selanjutnya, Provinsi Jawa Barat meliputi 16 kabupaten dan 9 kota, mencangkup sekitar 592 kecamatan, 1.799 kelurahan, dan 4.006 desa. Sumber daya alam wilayah Jawa Barat. Provinsi ini memiliki banyak objek unggulan di bidang perkebunan, antara lain teh, cengkeh, kelapa, karet, kakao, tembakau, kopi, tebu, dan akar wangi. Dari semua jenis komoditas itu, cengkeh, kelapa, kakao, karet, tembakau, dan kopi merupakan komoditas unggulan nasional asal Jawa Barat. Keunikan wilayah Jawa Barat. Keunikan wilayah Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang mempunyai perguruan tinggi tertua di Indonesia. Keunikan wilayah Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang mempunyai perguruan tinggi tertua di Indonesia. Suku-suku di Provinsi Jawa Barat adalah mayoritas suku Sunda. Tarian khas yang ada di Provinsi Jawa Barat adalah salah satunya tari jaipong. Selanjutnya, rumah adat. Yang pertama adalah Imah Badak Helai, yang berarti badak menguap. Nama ini digunakan karena bagian atap pada rumah adat ini tampak seperti badak, sedangkan bagian depannya seperti mulut badak yang sedang menguap. Yang kedua, Imah Togog Anjing. Penamaan pada rumah adat Jawa Barat ini digunakan karena desain atap utamanya menyerupai anjing yang sedang duduk. Yang ketiga, Imah Julang Ngapak. Memiliki atap yang terinspirasi dari burung, di mana bentuknya menyerupai burung yang sedang mengepak sayapnya. Bagian atas pada rumah adat Jawa Barat ini berbentuk segitiga, dan bagian bawahnya melebar. Yang keempat, Imah
Jojolopong. Di antara rumah adat Jawa Barat lainnya, Imah Jojolopong bisa dikatakan memiliki atap yang paling sederhana, di mana bentuknya berupa segitiga sama kaki. Nah, yang pertama kita bahas adalah perbatasan wilayah. Batas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Luas Provinsi Jawa Tengah adalah 30.801 meter persegi yang beribu kotakan Semarang. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten, 6 kota madya, 537 kecamatan, 750 kelurahan, dan 7.809 desa. Sumber daya alam wilayah Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional. Oleh karena itu, produktivitas padi lebih diutamakan untuk terus dipacu. Produktivitas padi di Kabupaten Sukoharjo merupakan produktivitas tertinggi di antara produktivitas padi di kabupaten lain, yakni sebesar 63,9 kuintal per hektar. Selanjutnya, keunikan daerah Jawa Tengah. Keunikan daerah Jawa Tengah adalah kain jerik yang menjadi ciri khusus dari daerah Jawa Tengah. Penduduk asli Jawa Tengah adalah suku Jawa, dan provinsi ini dikenal sebagai pusat budaya Jawa. Bahasa Jawa dituturkan oleh sekitar 97% penduduk di provinsi ini. Yang pertama, Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Nama ibu kota Jawa Timur ialah Kota Surabaya. Luas wilayahnya yakni 47.803,49 km². Di bagian utara Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa. Di bagian selatan, Jawa Timur berbatasan dengan Samudra Indonesia. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, dan di sebelah barat Jawa Timur berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Jawa Timur memiliki topografi yang beragam, mulai dari pegunungan, perbukitan, hingga kepulauan. Iklim di Jawa Timur termasuk dalam iklim tropis, seperti wilayah Indonesia yang lain. Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa. Jawa Timur memang terkenal sebagai pemilik kekayaan alam yang berlimpah. Bahkan, setiap kabupaten di Jawa Timur, termasuk dalam ruang lingkup Jawa Timur, memiliki kekayaan khasnya masing-masing. Berbagai sumber daya alam ini digunakan untuk beberapa bidang, seperti perikanan, perkebunan, pertanian, kelautan, dan lain sebagainya. Kekayaan alam ini diolah menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Contoh pada wilayah Kabupaten Tuban. Potensi sumber daya alam di daerah Kabupaten Tuban ini seperti jagung, batu gamping, ball clay, tembakau, ternak kambing, dan ternak domba. Pada wilayah lain seperti Kabupaten Bojonegoro, potensi sumber daya alamnya adalah batu gamping, marmer, tembakau, dan ternak domba. Untuk Kabupaten Ngawi, potensi sumber daya alam di daerahnya adalah biji kopi, tebu, batu gamping, dan tembakau. Masih banyak kekayaan alam yang ada di daerah Jawa Timur lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi dan untuk Masih banyak kekayaan alam yang ada di daerah Jawa Timur lain
yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi dan untuk diolah menjadi suatu produk yang bisa untuk dijual. Banyak sekali keunikan-keunikan yang ada di daerah Provinsi Jawa Timur. Contohnya seperti senjata khas Jawa Timur yaitu celurit, pudi, bundi, caluk, bionen, dan keris. Makanan khas pun menjadi ciri khas unik wilayah Jawa Timur seperti nasi krawu, rawon, sego tempong, rujak soto, dan lain-lain. Selain itu, ada juga alat musik khas Jawa Timur yang menjadi keunikan daerahnya, seperti bonang, saronen, angklung caruk, kendang, Banyuwangi, dan lainnya. Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa suku, di antaranya suku Jawa, suku Tengger, suku Osing, suku Madura, dan suku Bawean. Di Jawa Timur juga terdapat tari-tarian tradisional yang beragam seperti tari reog yang sangat melegenda, tari tengul, tari gandrung, tari remo, tari jaranan bruto, dan tari topeng guro-grudo. Provinsi Jawa Timur juga memiliki rumah adat yang sangat menarik. Selain rumah adat Joglo, Jawa Timur juga memiliki rumah adat yang lain seperti rumah adat Joglo Sinom, rumah adat Joglo Jampongan, rumah adat Joglo Situbondo, rumah adat Husing, rumah adat suku Tengger, dan rumah adat Durung. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 40.665,696 jiwa pada tahun 2020 dan kepadatan penduduknya 851 jiwa per kilometer kuadrat. Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa. Banyak sekali keunikan-keunikan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kota Jogja pernah menjadi ibu kota Indonesia sebelum dipindahkan lagi ke Jakarta antara awal tahun 1946 hingga akhir tahun 1949. Kota Yogyakarta juga merupakan satu-satunya nama kota yang dapat dipotong, yaitu Yogyakarta menjadi Yogya atau Yogyakarta menjadi Jogja. Daerah istimewa Yogyakarta juga merupakan kota dengan sebutan terbanyak di Indonesia, yaitu meliputi seperti kota gudeg, kota pelajar, kota budaya, kota seniman, kota bakpia, dan masih banyak lagi. Banyak juga tokoh-tokoh besar Indonesia yang lahir di daerah istimewa Yogyakarta, seperti Presiden Soeharto, Presiden Megawati, dan Wakil Presiden Budiono. Daerah istimewa Yogyakarta juga memiliki senjata khas yang unik, seperti keris, tombak, patrem, wedung, badil, tulup, linteng, dan lain sebagainya. Selain itu, banyak juga makanan-makanan khas yang hanya ada di Yogyakarta seperti gudeg, sate klatak, tengkleng, tengkleng gajah, oseng mercon, dan lain-lain. Alat-alat musik di Yogyakarta juga beragam seperti krumpiung, gejong lesung, peking, gambang, dan masih banyak lagi. Suku bangsa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta adalah suku Jawa. Daerah istimewa Yogyakarta juga memiliki banyak ragam tarian-tarian tradisional yang unik. Serimpi yang paling terkenal, tari tradisional Beksan Lawung Agung, tari tradisional Rarang Ngigel, tari tradisional Golek Menak, tari tradisional Kumbang, tari tradisional Arjuna Wiwaha, serta tari tradisional Serikandi Suradawati. Daerah istimewa Yogyakarta juga memiliki rumah adat yang beragam. Selain Joglo, daerah istimewa Yogyakarta juga memiliki rumah adat yaitu Rumah Adat Bangsal Kencono, Rumah Adat Limasan, Rumah Adat Kampung, dan Rumah Adat Panggang P. Daerah istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang sangat beragam kebudayaannya dan juga memiliki ciri khas unik. Selain itu, banyak sekali tempat-tempat wisata yang berada di Yogyakarta. Dan yang paling terkenal adalah yang kedua yaitu daerah istimewa Yogyakarta.
Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta dibatasi oleh Lautan Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi oleh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Klaten di sebelah timur, Kabupaten Wonogiri di sebelah tenggara, dan Kabupaten Purworejo di sebelah barat. Luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 3.186 km persegi dengan ibu kota Yogyakarta itu sendiri. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, 78 kapanewon, 46 kelurahan, dan 392 kalurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 3.606,111 jiwa. Sumber daya mineral yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi mineral atau tambang. Yang ada adalah bahan galian yang meliputi pasir, kerikil, batu gamping, kalsit, kaolin, dan zeolin serta breksi batu apung. Sumber daya alam tersebut. Pertama-tama, perbatasan wilayah Bali. Sebelah barat perbatasan dengan Selat Bali, sebelah timur dengan Selat Lombok, sebelah utara dengan Laut Bali, sebelah selatan dengan Samudra Indonesia. Luas wilayah. Wilayah Provinsi Bali terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 5.636.6 km atau sebesar 0,29% dan luas kepulauan Indonesia. Jumlah kota atau kabupaten, kecamatan, dan desa memiliki 9 kabupaten dan memiliki 57 kecamatan serta 636 desa. Sumber daya alam, pertanian dan perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, dan kelautan. Keunikan daerah Bali. Pertama, omet-omet, ciuman massal di sesetan, balapan kerbau, perang pandan dengan tangan, hari nyepi, pawai ogoh-ogoh, pura di tengah danau, dan sebagainya. Suku di Provinsi Bali yaitu suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, suku Bima, suku Manggarai. Tari daerah yaitu tari rakyat. Untuk rumah adat Bali yaitu Balai Mantet. Perbatasan wilayah Nusa Tenggara Barat. Luas wilayah Nusa Tenggara Barat, kota atau kabupaten, kecamatan, desa. Sumber daya alam, keunikan daerah, suku di Provinsi NTB, tari daerah, dan rumah adat. Untuk perbatasan wilayah NTB yaitu utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores, selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, barat berbatasan dengan Selat Lombok atau Provinsi Bali, dan timur berbatasan dengan Selat Sape atau Provinsi NTT. Untuk luas wilayahnya yaitu 20.153 hektar. Kota atau kabupaten, kecamatan, desa terdapat 2 kota, 8 kabupaten, 117 kecamatan, 1.140 desa. Untuk sumber daya alam Nusa Tenggara Barat yaitu pertama, tambang, pertanian, perkebunan, peternakan, garam, rumput laut, perikanan. Untuk keunikan daerah sendiri, Pulau Seribut, masjid, budaya perikanan yang unik, beragam rumah adat suku Sasak menjadi ikon kebudayaan Lombok. Pelacing, kangkung atau ayam taliwang, Tugu, Giri, Menang. Suku di Provinsi NTB yaitu suku Sasak, suku Samawa, sama suku Bojo. Dan tari daerah NTB yaitu tari gendeng belek, tari bujakandanda, tari gendang Lombok, tari lenggo. Untuk rumah adat sendiri terdapat pada rumah adat Balai Jajar, rumah adat Balai Bonder, rumah adat Brukak Sakapat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat.
Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Timur Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Luas wilayah Nusa Tenggara Timur adalah 47.932 km persegi. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 kabupaten, 1 kota madya, 309 kecamatan, 327 kelurahan, dan 3.026 desa. Nusa Tenggara Timur memiliki sumber daya alam yaitu cadangan mineral yang meliputi logam mangan, krom, nikel, tembaga, dan emas. Keunikan dari Nusa Tenggara Timur yaitu rumah Musalaki karena pondasinya yang diletakkan di atas batu besar sehingga tidak ditanam di dalam tanah. Suku-suku di Nusa Tenggara Timur yaitu suku Atoni, suku Alor, dan suku Boti. Tari adat Nusa Tenggara Timur yaitu tari Cerana, tari Caci, tari Hopong. Rumah adat Nusa Tenggara Timur adalah Musalaki atau Rumah Musalaki. Ibu kota Nusa Tenggara Timur yaitu Kupang. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat berbatasan dengan Sarawak atau Malaysia di sebelah utara, Laut Jawa dan Kalimantan Tengah di sebelah selatan, Kalimantan Timur di sebelah timur, dan Laut Natuna dan Selat Karimata di sebelah barat. Luas wilayah Kalimantan Barat 147.307 km persegi. Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 12 kabupaten, 2 kota, 174 kecamatan, 99 kelurahan, dan 2031 desa. Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yaitu bauksiat, kelapa sawit, karet, dan kelapa. Keunikan dari Kalimantan Barat adalah pakaian adat suku Dayak Kingbaba karena terbuat dari kulit tanaman bernama ampuro atau kayu kapur. Suku Kalimantan Barat berdominan besar pada suku Dayak, suku Melayu, dan Tionghoa. Tari adat Kalimantan Barat yaitu tari monong, tari jonggang, tari adat Dayak Pesegunan, dan tari pingan. Rumah adat di Kalimantan Barat adalah Rumah Radak. Ibu kota Kalimantan Barat adalah Pontianak. Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu lebih tepatnya negara di bagian Sabah dan Sarawak. Berdasarkan bunyi pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, Kalimantan Utara beribu kota di Tanjung Selor yang berada di Kabupaten Bulungan. Pada saat terbentuknya, wilayah Kalimantan Utara terbagi menjadi 5 wilayah administrasi yang terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung. Kalimantan Utara memiliki luas wilayah kurang lebih 75.467,70 km persegi. Selain itu, sesuai dengan batas kewenangan Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas lautan seluas 11.579 km persegi atau 13% dari luas wilayah total. Penduduk Kalimantan Utara sangat heterogen dan terbagi menjadi berbagai macam suku bangsa seperti penduduk asli Kalimantan yaitu suku Dayak yang terdiri dari Lun Bawang atau Lun Dayeh, Kenyah, Murut. Ada juga suku Banjar, Melayu Bulungan, suku Tidung, dan suku Kutai. Lalu kelompok pendatang terbesar seperti suku Jawa, suku Makassar, suku Bugi, suku Mandar, suku Buton, suku Madura, suku Toraja, suku Gorontalo, suku Bawean, suku Kalili, suku Suluk, suku Tausung, suku Tolaki, dan lain-lain. Di bagian utara, Kalimantan Utara berbatasan dengan negara Sabah, Malaysia. Di bagian timur berbatasan dengan Laut Sulawesi. Di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Dan di sebelah barat berbatasan dengan negara Sarawak, Malaysia. Provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini memiliki potensi kekayaan sumber daya alam. Utamanya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dan yang pasti energi baru terbarukan.
ciri khas dan keunikan tersebut antara lain rumah baloi dilengkapi dengan beragam ukiran terutama di bagian risplang dan atap. Ukiran biasanya terkait dengan kehidupan laut yang menggambarkan bahwa masyarakat Tidung adalah masyarakat nelayan dan pelaut. Di dalam rumah baloi terdapat 5 bagian ruangan. Yang pertama yaitu ambir kiri atau alat kait, ruangan untuk pembahasan permasalahan adat atau menerima masyarakat ketika ada yang ingin mengadukan perkara. Yang kedua yaitu ambir tengah atau lamin bantong, tempat utama bagi pemuka adat bersidang ketika memutuskan sebuah perkara permasalahan adat. Yang ketiga ada ulat kemang atau ambir kanan. Ruangan ini untuk berdamai menyelesaikan perkara adat atau juga untuk beristirahat. Yang keempat ada lamin dalong. Lamin dalom yaitu tempat bagi kepala adat besar suku Dayak Tidung. Dan yang terakhir yaitu lubung kilong, yaitu bangunan yang ada di tengah kolam. Nah, suku Dayak yang menjadi mayoritas di Provinsi Kalimantan Utara adalah suku Dayaknya. Suku ini memiliki pakaian adat ta'a dan sapei sapak. Bukan hanya Kalimantan Utara, ta'a dan sapei sapak juga merupakan pakaian adat Kalimantan Timur. Akan tetapi, terdapat beberapa ciri yang membedakan antara kedua provinsi tersebut. Perbedaannya terletak pada motifnya. Ada 3 motif khas pada pakaian adat Kalimantan Utara, yaitu baik baju ta'a ataupun sapei sapak, yaitu berupa motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, dan motif tumbuhan. Kesenian tradisional kebudayaan Kalimantan Utara yaitu seperti tari lalatip, tari jugit, tari jepen. Adapun alat musik Kalimantan Utara yaitu babun, alat musik yang berbentuk dan cara mainnya seperti gendang. Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah mencapai 129.066,64 km persegi atau 6,73% dari luas wilayah Indonesia. Luas ini menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi terluas keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Ibu kota Kalimantan Timur yaitu Samarinda. Kalimantan Timur dibagi ke dalam 7 kabupaten, 3 kota, 107 kecamatan, dan 1032 desa atau kelurahan. Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan negara Malaysia, tepatnya di Malaysia Timur, yakni Sabah dan Sarawak. Letak Kalimantan Timur berada di sisi paling timur Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan dengan Kalimantan Utara di sebelah utara, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di sebelah timur, kemudian Kalimantan Selatan di sebelah selatan, serta Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Malaysia di sebelah barat. Kalimantan Timur juga memiliki 419 pulau dengan luas pengelolaan laut mencapai 25.656 km persegi. Sumber daya alam pertambangan di Kalimantan Timur terdiri dari beberapa macam yang meliputi tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara. Areal pertambangan yang berkembang cukup pesat dan mengalami perluasan area eksplorasi wilayah Kalimantan Timur adalah tambang batu bara. Adapun keunikan yang menarik di Kalimantan Timur adalah desa budaya. Desa budaya tersebut bernama Desa Lekat Kidau. Sampai dengan hari ini, desa adat ini melestarikan warisan dan menjalani keseharian dengan budaya nenek moyang mereka sebelumnya. Ada juga lagu daerah dan alat musik tradisional, seperti halnya kebudayaan di wilayah Nusantara lainnya. Kalimantan Timur juga mempunyai lagu serta alat musik khas daerah. Beberapa lagu daerah Kalimantan Timur yaitu burung enggang, indung-indung, dan musik sempek atau kajian, suku Dayak atau Wehya. Untuk alat musik, Kalimantan Timur memiliki beragam alat musik tradisional yang unik, seperti kadire, sampek, cetung utang, kelentengan, atau seluding. Adapun pakaian adat Kalimantan Timur mungkin sudah tidak begitu asing, tidak begitu jauh perbedaannya antara pakaian adat laki-laki maupun perempuan, menggunakan baju rompi dan kain tenun sebatas lutut. Kemudian untuk kepala menggunakan topi yang berhiasan bulu dari burung enggang. Ada pula desa dan rumah adat di Kalimantan Timur memiliki rumah khas yang bernama rumah lamin. Bentuknya yaitu seperti rumah panggung setinggi sekitar 2 meter dan uniknya rumah ini kapasitasnya mampu terisi oleh 25-30 kepala keluarga. Rumah adat Kalimantan Timur memiliki ujung atap yang dihiasi kepala naga. Kepala naga tersebut melambangkan keagungan, budi luhur, dan juga kepahlawanan. Sementara di halaman rumah terdapat sebuah patung belontang yang menggambarkan dewa yang menjaga rumah dan juga kampung. Ada juga suku di Kalimantan Timur, berbagai macam suku bangsa. Selama ini yang dikenal oleh masyarakat luas, padahal selain Dayak, ada satu suku yang juga memegang peranan penting di Kalimantan Timur, yaitu suku Kutai. Suku Kutai merupakan suku asli Kalimantan Timur yang awalnya mendiami wilayah pesisir Kalimantan Timur. Kalimantan Tengah.
Ibu kota Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangkaraya. Terdiri dari 13 kabupaten, 1 kota, 136 kecamatan, 94 kelurahan, dan 1.576 desa. Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah yaitu 153.564,50 km persegi. Rumah adat yang ada di Kalimantan Tengah yaitu Rumah Adat Betang. Sumber daya yang ada di Kalimantan Tengah antara lain, yang pertama, Kalimantan Tengah didominasi oleh hutan sekitar 80%. Yang kedua, hutan primer tersisa sekitar 25% dari luas wilayah Kalimantan Tengah. Lahan luas mulai didominasi oleh kebun sawit yang mencapai sekitar 700.000 hektar. Perkebunan karet dan rotan masih tersebar hampir di seluruh daerah, terutama di Kabupaten Kapuas, Katingan, Pulau Pisau, Gunung Mas, dan Kontawaringin Timur. Yang kelima yaitu sumber daya alam yang berupa tambang. Di antara lain adalah ada batu bara, emas, ada zirkan, ada besi, ada tembaga, kaolin, batu permata, dan lain sebagainya. Nah, perbatasan di antara Kalimantan Tengah yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Selatan. Tarian daerah yang ada di Kalimantan Timur antara lain ada tari dadas, tari magetem, pagar royang, potong pantan, wadian amun rahu, girangkang, bangu, gelang dadas dan gelang banggu, giring-giring, rantak kipas gempita, dan mandau. Suku-suku yang ada di Kalimantan Tengah yaitu ada suku Dayak Ngaju, Dayak Bakumpai, Dayak Maanyan, Dayak Odanim, Seang, Morung, Taboyan, dan Lawangan atau Dusun. Keunikan daerah Kalimantan Tengah antara lain, yang pertama, terdapat monumen batu alam yang konon menjadi tempat pertapaan dan persembunyian riwut dari para penjajah. Yang kedua, dari atas batu kita dapat menikmati indahnya hutan Kalimantan yang sangat rimbun. Yang ketiga, jika kita ingin menyelidiki tentang perkembangan sejarah, kita bisa datang ke Museum Balangap karena kita bisa melihat barang peninggalan masyarakat Dayak. Juga kita dapat melihat orangutan yang termasuk salah satu hewan endemik dari Kalimantan Tengah. Keunikan yang lainnya adalah permainan bola sawit, yang cara permainannya itu bola yang terbuat dari sabut kelapa yang kemudian dibakar. Kalimantan Selatan. Ibu kota di Kalimantan Selatan yaitu Kota Banjarmasin, yang dimana luas daerah Provinsi Kalimantan Selatan berupa 38.744,00 km persegi. Rumah adat yang ada di Kalimantan yaitu Bubungan Tinggi. Fauna dan flora khas yang ada di Kalimantan Selatan yaitu antara lain ada kasturi dan juga bekantan. Kalimantan Selatan tersendiri memiliki 11 kabupaten, 2 kota, 152 kecamatan, 144 kelurahan, dan 1.864 desa. Nah, tarian yang ada di Kalimantan Selatan antara lain ada Tanjung Tandang dan Topeng Banjar. Perbatasan Kalimantan Selatan antara lain di sebelah barat ada Kalimantan Tengah, sebelah timur ada Selat Makassar. Di sebagian selatan ada Laut Jawa dan di utara ada Kalimantan Timur. Suku-suku yang ada di Kalimantan Selatan yaitu suku Banjar, Dayak Bakumpai, Dayak Boraki, Dayak Maanyan, Dayak Lawangan, Dayak Bukit Ngaju, Melayu Jawa, Bugis, dan Arab keturunan. Sumber daya alam yang ada di Kalimantan Selatan salah satunya adalah tambang, yang dimana tambang itu menghasilkan intan, granit, marmer,
batu gampang, pasir kuarsa, kaolin, batu bara, dan emas. Dan juga ada di sistem pertanian atau perkebunan, antara lain ada rotan, kayu hutan, dan lain sebagainya. Dan juga terdapat besi, bauksit, dan minyak bumi. Keunikan daerah-daerah yang ada di Kalimantan Selatan, yang pertama ada pulau berpenghuni monyet, di mana pulau ini merupakan tempat hunian bagi para monyet-monyet. Yang kedua, ada rumah yang terapung di atas sungai. Yang ketiga, ada pasar terapung. Yang keempat, ada rumah bubungan tinggi, yang dimana merupakan salah satu rumah yang paling khas yang ada di Kalimantan Selatan. Yang kelima, ada namanya Pulau Rusa, yang dimana pulau itu terdiri dari banyak sekali rusa-rusa. Yang keenam, ada namanya Rumah Jomblo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Provinsi Sulawesi Utara yang beribu kota Manado. Sulawesi Utara atau Sulut berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan Provinsi Devaudel atau Filipina di sebelah utara. Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas sekitar 13.892,47 km persegi, memiliki 11 kabupaten, 4 kota, 171 kecamatan, 332 kelurahan, dan 1.507 desa, dan memiliki sumber daya alam, yaitu gas alam, emas, hutan, kayu, kopi, ikan, rempah-rempah, kelapa, cengkih, dan durian. Provinsi Sulawesi Utara memiliki keunikan, yaitu rumah adatnya, suku bangsa, bahasa, dan makanan khas. Provinsi Sulawesi Utara memiliki 12 suku bangsa, yaitu suku Minahasa, suku Bantik, suku Borgo, suku Mongodo, suku Ponosakan, suku Ratahan, suku Tombolu, suku Talaut, suku Tonsawan, suku Tonsea, dan suku Tolawur. Dan memiliki tarian daerah, yaitu tarian poco-poco, tarian gunde, tarian maengket, dan tarian cekalele. Rumah adat di Provinsi Sulawesi Utara yaitu rumah adat Wale. Rumah adat ini bertipe rumah panggung dengan 3 bagian utama dan 1 bagian tambahan. 3 bagian utama dari rumah Sulawesi Utara yaitu serambi depan, serambi tengah, dan serambi belakang. Sedangkan 1 bagian tambahannya yaitu rumah dapur. Provinsi Gorontalo. Ibu kota dari Provinsi Gorontalo adalah kota Gorontalo. Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah timur berbatasan dengan Sulawesi Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Luas wilayah Provinsi Gorontalo itu adalah 11.257 km persegi. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten, 1 kota madya, 77 kecamatan, 72 kelurahan, dan 657 desa. Jenis sumber daya alam yang ada di daerah Gorontalo yaitu meliputi emas, tembaga, batu gamping, granit, feldspar, andesit, dan fosil kayu. Keunikan dari daerah Gorontalo adalah sarana transportasi dan atap rumah. Transportasi yang digunakan di sini adalah beca motor yang serupa dengan bajai di Jakarta. Kota Gorontalo dan wilayah sekitarnya dihuni oleh beragam suku, yaitu suku Gorontalo, suku Bugis, suku Jawa, suku Mongodo, suku Bali, suku Makassar, suku Minahasa, dan suku Tionghoa. Provinsi Gorontalo memiliki tarian adat yaitu tarian Saronde, tarian Dana-Dana, tarian Langga, tarian Tulude, tarian Elengge, tarian Nopohulo, tarian Tanam Padi, dan tarian Sabe. Provinsi Gorontalo memiliki 2 rumah adat yang terkenal, yaitu Rumah Adat Dolohupa dan Rumah Adat Bantayo Pabuide. Perbatasan dengan daerah atau negara mana aja di Sulawesi Tengah dan Barat.
Batas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo Utara, Provinsi Maluku Timur, Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara Selatan, dan Selat Malaka Barat. Batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah Provinsi Sulawesi Tengah atau Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Selatan, Selatan Makassar Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan Timur. Luas wilayah Sulawesi Tengah dan Barat. Luas Sulawesi Tengah 61.841 km persegi. Luas Sulawesi Barat 16.787 km persegi. Jumlah kota atau kabupaten, kecamatan, dan desa di Sulawesi Tengah dan Barat. Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 12 kabupaten dan 2 kota, 147 kecamatan, 170 kelurahan, dan 1.839 desa. Provinsi ini memiliki luas daratan 61,841,29 km persegi atau BPS 2015, dengan penduduk 2.830, 283 jiwa atau BPS 2014, dengan tingkat kepadatan penduduk 46 jiwa kilometer persegi. Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 6 kabupaten, 69 kecamatan, 74 kelurahan, dan 575 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 1,536,115 jiwa, dengan total luas wilayah 16,787,18 km persegi. Sumber daya alam di Sulawesi Tengah dan Barat. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sumber daya bahan galian dan mineral, antara lain mineral logam, industri, dan bahan bangunan, serta bahan bakar fosil yaitu batu bara dan minyak. Bahan galian golongan A atau strategis antara lain minyak, gas bumi, batu bara, dan nikel. Provinsi Sulawesi Barat dikenal memiliki banyak objek lokasi wisata selain kakao. Daerah ini juga berhasil kopi robusta ataupun kopi arabica, kelapa, dan cangkih. Dan di sektor perkembangan terdapat kandungan emas, batu bara, dan minyak bumi. Tarif wisata alam yang fantastis dengan panorama pegunungan, keunikan budaya, dan peninggalan sejarah yang unik. Suku provinsi di Sulawesi Tengah dan Barat. Provinsi Sulawesi Tengah yaitu etnis Kaili di Kabupaten Donggala, etnis Kulawi di Kabupaten Donggala, etnis Lore di Kabupaten Poso, etnis Pamona di Kabupaten Poso, etnis Mori di Kabupaten Morowali, etnis Bungku di Kabupaten Morowali. Provinsi Sulawesi Barat suku bangsa Mandar 49,15%, Toraja 13,95%, Bugis 10,79%, Jawa 5,38%, Makassar 1,59%, dan lainnya 19,15%. Tari daerah di Sulawesi Tengah dan Barat. Tarian asal Sulawesi Tengah, tarian Dero, tari Dopala, dan tari Baliore. Tarian asal Sulawesi Barat. Tari Bulu Londong, tari Bambang Manurung, tari Kipas Majene, tari Sayang Patukdu, tari Mabundu, tari Mapande Banua, tari Salabose Daeng Kolare, tari Tawareng Batu, tari Patukdu, musik bandar, dan parawan atau rebana. Rumah adat di Sulawesi Tengah dan Barat. Sulawesi Tengah Tambi, Sulawesi Barat Boyang Adak dan Boyang Biasa. Ibu kota di Sulawesi Tengah dan Barat. Di Sulawesi Tengah, ibu kota Palu. Di Sulawesi Barat, ibu kota Mamuju. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan terletak di 0012 per 8 Endang Selatan dan 116048 per 122036 Bujur Timur yang dibatasi sebelah utara Sulawesi Barat, sebelah timur Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, sebelah barat selatan Makassar, sebelah selatan Lautan Flores. Luas wilayah Sulawesi Selatan adalah 46.000 km. Dengan jumlah penduduk tahun 2012 8 juta jiwa dan kepadatan penduduk 1.705 jiwa per kilometer yang tersebar di 24 kabupaten atau kota, yaitu 21 kabupaten dan 3 kota madya, 304 kecamatan dan 2.953 desa atau kelurahan yang memiliki 4 suku daerah, yaitu suku Bugis, Makassar, Mandar, Toraja.
Makasih. Sulawesi Tenggara. Batas-batas Sulawesi Tenggara adalah sebelah barat berbatasan dengan Sulawesi Selatan di Teluk Bone, sebelah timur dengan Provinsi Maluku di Lautan Banda, sebelah utara dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, sebelah selatan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Lautan Flores. Luas wilayahnya 38.000 km persegi. Wilayah administrasi Kabupaten 10, Kota 2, Kecamatan 204, Kelurahan 345, Desa 1626. Komoditi unggulan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulan adalah subsektor tanaman perkebunan dengan komoditi kelapa sawit, kakao, kopi, kelapa, cengkeh, jambu, mete, lada, dan pala. Terima kasih. Maluku Utara. Perbatasan Maluku Utara yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Halmahera, sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram. Ibu kota Maluku Utara yaitu Ternate. Luas wilayah Maluku Utara berupa daratan seluas 31.982,50 km persegi. Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, yaitu Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Pulau Morotal, Pulau Tali Abu, Ternate, dan Tidore Kepulauan. Sumber daya alam di Maluku Utara yang sangat melimpah yaitu pertambangan logam, perikanan, pertanian, maupun potensi panas bumi. Keunikan daerah Maluku Utara terdapat pada arsitektur rumah adat dan suku Provinsi Maluku Utara yaitu ada suku Madole, suku Pugu, suku Ternate, suku Makian Barat, suku Kudo, suku Tidore, suku Buli, suku Petani, suku Maba. Tari daerahnya yaitu ada tari soya-soya, tari tide-tide, tari denge-denge, dan tari gumateri. Terdapat rumah adat yaitu rumah adat Baileo, rumah adat Sasadu, dan rumah adat Hibo Alamo. Maluku. Ibu kota Maluku yaitu Ambon. Perbatasan Maluku, batas sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram. Batas sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafuru. Batas sebelah timur berbatasan dengan Laut Irian. Dan batas sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi. Luas wilayah Maluku yaitu 62.946 km persegi. Jumlah kabupaten kotanya yaitu yang pertama ada Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Aru, Kabupaten Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram bagian barat, Kabupaten Seram bagian timur, Kota Ambon, dan Kota Tual. Sumber daya alamnya yaitu terdapat pala. Sumber daya alam Maluku yaitu ada pala, puli, cengkeh, dan mutiara. Keunikan daerahnya terdapat pada pakaian adat baju cele atau kain selele. Suku Provinsi Maluku yang pertama ada suku Ambon, suku Aru, suku Ternate, suku Tidore, suku Furu-Furu, suku Alifuru, suku Tobutil, suku Rana, suku Banda, suku Buru, dan suku Tanibar. Tari daerah Maluku yang pertama yaitu ada tarian soya-soya, tarian tide-tide, tarian suareka-reka, tarian bambu gila, tarian cekalele. Rumah adatnya yaitu ada rumah adat Baileo, rumah adat Sasadu, rumah adat Hibo Alamo.
Papua Barat adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Wilayah Papua Barat mencakup Semenanjung Domberai, Bomberai, Wondowoi, serta Kepulauan Raja Ampat. Ibu kota provinsi ini terletak di Manokwari dengan kota besarnya adalah Sorong. Batas wilayah Papua Barat. Di bagian utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, bagian selatan dengan Laut Bonda, bagian barat dengan Provinsi Maluku Utara dan Kepulauan Riau, bagian timur dengan Provinsi Papua. Luas wilayah Papua Barat adalah 102.955,15 km persegi. Di Papua Barat terdapat 1 kota, 12 kabupaten, 218 kecamatan, 95 kelurahan, serta 1.878 desa. Papua Barat dikenal dengan melimpahnya sumber daya alam, yaitu ada perkebunan, pertambangan hasil hutan, dan juga terkenal akan mineral logamnya yang kaya, seperti tembaga, emas, juga perak. Mutiara dan rumput laut merupakan barang pokok dalam perdagangan di Kabupaten Raja Ampat. Papua Barat memiliki keindahan alam yang menakjubkan, yaitu Raja Ampat, juga dijuluki sebagai Bumi Cendrawasih. Di Provinsi Papua Barat juga terdapat berbagai macam suku, seperti suku Kuri, Simuri, Irarutu, Moskona, Mairasi, Kambo, Onim, Sekar, Maibras, Teni, Imeko, Moi, Tipin, Maya, dan juga Biak. Tari daerah yang terdapat pada Provinsi Papua Barat yaitu tari tumbuk tanah, yang merupakan tarian khas tradisional khas masyarakat Arfak yang tinggal di daerah Manokwari, Papua Barat. Tari ini biasanya hanya dipertunjukkan pada acara-acara penting saja, seperti penyambutan tamu dari luar lingkungan masyarakat Arfak, kemenangan perang, juga perayaan pesta pernikahan. Ada rumah adat yang terkenal di Papua Barat, yaitu Rumah Hanoi. Rumah yang memiliki struktur bangunan 2 lantai dan terbuat dari kayu dengan atap yang berbentuk kerucut. Dan ada juga rumah adat satu laginya, yaitu Rumah Kaki Seribu. Rumah asli penduduk suku Arfak, rumah yang terbuat dari kayu, daun saga, dan atau jerami sebagai atapnya. Ini biasanya rumah ini memiliki 2 pintu depan dan belakang. Wilayah Papua. Papua berbatasan secara langsung dengan negara lain, baik perbatasan darat maupun laut, yaitu berbatasan dengan negara Papua New Guinea, Australia, dan Republik Palau. Luas wilayah Provinsi Papua 312.224 km persegi. Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten, 1 kota madya, 560 distrik, 110 kelurahan, dan 5.411 rupiah kampung. Terletak di ujung timur Indonesia, Provinsi Papua terkenal akan sumber daya mineral, logam seperti tembaga, emas, dan perak. Dan Provinsi Papua sendiri dijuluki sebagai Bumi Cendrawasih. Dan terdapat keunikan yang hanya dimiliki Pulau Papua, yaitu salju abadi. Salju abadi berada di Gunung Kartens Piramid yang memiliki ketinggian 4.884 di atas permukaan laut. Suku-suku yang ada di Pulau Papua yakni suku Amungme, suku Asmat, dan suku Dani. Dan tari daerah yang ada di Provinsi Papua yaitu tari Seka, tari Balengan, tari Pampur Sagu, tari Tumbuk Tanah, tari Nasimar, tari Yospan, tari Suanggi, tari Mansusu, tari Baitu, dan tarian Cendrawasih. Rumah adat orang Papua yang disebut dengan Honai tersebut ternyata tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal saja, akan tetapi sebagai tempat untuk menyimpan hasil ladang seperti ubi manis dan umbi-umbian.